Seorang siswa SMP di kota Singkawang harus menjalani perawatan intensif setelah mengalami luka serius di bagian kepala akibat dugaan penganiayaan oleh temannya sendiri. Insiden tersebut terjadi di Jalan KS Tubun, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Korban berinisial WS berusia 12 tahun, warga Jalan KS Tubun, dilaporkan mengalami cedera serius pada kepala dan masih menjalani penanganan medis intensif. Pihak keluarga menyebut kondisi korban memerlukan pengawasan medis lanjutan akibat luka yang dialami. Orang tua korban, Cinusa, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada 10 Mei 2026. Menurut keterangan keluarga, insiden diduga bermula dari perselisihan saat bermain game, di mana pelaku disebut tersinggung setelah terjadi saling ejek ketika bermain. Keluarga korban menyebut sebelumnya sempat terjadi pertengkaran antara korban dan pelaku. Beberapa hari kemudian, pelaku diduga mendatangi korban dan melakukan penyerangan menggunakan benda tumpul. Hingga korban mengalami kondisi kesehatan yang memburuk dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala dan masih menjalani perawatan intensif. Kondisi kesehatan korban hingga kini terus dipantau tim medis. Sementara itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Singkawang menjelaskan, peristiwa tersebut diduga berawal dari perselisihan antara korban dan pelaku. Kepolisian menyebut sebelumnya kedua anak sempat terlibat perkelahian setelah bermain game, yang kemudian diduga memicu konflik lanjutan. Penyidik menduga pelaku menyimpan rasa kesal sebelum akhirnya melakukan dugaan penganiayaan terhadap korban menggunakan benda tumpul yang dibawa saat kejadian. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasus ini kini masih dalam penanganan kepolisian. Proses pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan hukum perlindungan anak. Serta pendampingan sesuai prosedur peradilan anak yang berlaku. Untuk pasal yang kita terapkan di sini kita menggunakan 3 undang-undang, yang mana yang pertama sistem peradilan anak, kemudian undang-undang perlindungan anak, serta KUHP baru. Untuk pasal yang kita terapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu ada pasal 80 ayat 2, karena dari rekam medis yang ada, si anak korban tersebut mengalami luka berat. Kemudian dalam undang-undang KUHP juga kita menggunakan pasal 466 ayat 2 dan 467 ayat 2
Yang mana 466 ayat 2 ini menerangkan tentang penganiayaan berat, sedangkan 467 merupakan penganiayaan dengan berencana. Itu. Untuk ancaman di atas 7 tahun. Jadi kronologis setelah kita lakukan pemeriksaan, anak pelaku menerangkan bahwa di bulan April anak pelaku sempat atau pernah berkelahi dengan anak korban, yang mana menyebabkan anak pelaku mengalami patah tulang tangan. Disitulah terjadinya rasa dendam oleh anak pelaku, sehingga pada tanggal 13. Mungkin harapan dari keluarga korban dengan kejadian ini bagaimana Kak? Boleh disampaikan? Ya mudahan anak saya bisa sembuh, bisa normal lagi, seperti bisa main sama teman-temannya lagi kan. Yang penting harap itulah ada etika baiknya lah ya dari keluarganya. Jenguk aja enggak. Berarti ini udah berapa hari di rumah Udah sakit? seminggu. Sekali masih belum ada permintaan maaf atau Iya. belum? Maafnya di jalan doang, enggak ke rumah sakit. Katanya di luar kendali dia katanya. Saya pun nggak tahu, jawabnya nggak tahu, taunya nggak tahu gitu aja. Tapi yang mukul itu anaknya? Iya anaknya, memang udah direncana. Itu waktu itu kejadian dia udah bolak-balik di TKP, udah mantau. Masih sempat nanya dia, ini nanya teman-temannya, ini apa ini dalam sini katanya. Ini senek berinisial B katanya. Kalau bisa jawab, mereka jawablah bon cabe katanya, berinisial B bon cabe, mereka jawab kan. Terus ini satu lagi nih, kalau benar saya kasih. Anak-anak nggak hirauin, yang mereka tuh, yang anak-anak tuh pergi ke warung, jadi tinggal anak saya sendiri dipukul lah pakai palu. Udah direncana itu. Jadi itu yang mukul dia sendiri juga? Iya dia sendiri, cuma ada bawa teman. Ada dia bawa temannya.